Terima kasih buat segala yang kau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah engkau hari ini Tuhan, dalam persekutuan firman pada hari ini, biarlah engkau mencurahkan roh hikmat dan wahyu, agar kami bisa mengenal engkau dengan benar Tuhan. Buatlah mata hati kami terang Tuhan, agar kami mengerti, memahami betapa dahsyatnya Tuhan, panggilan yang semua yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan, pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Oh, betapa kayanya kemuliaan bagi yang Engkau tentukan bagi kami orang-orang kudus-Mu Tuhan. Dan betapa hebatnya kuasa yang telah Engkau tempatkan di dalam hidup kami Tuhan. Kuasa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa yang telah mendudukkan Kristus di atas surga, di surga Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada segala kuasa yang ada di dunia ini Tuhan. Dan Engkau telah menjadikan Kristus sebagai kepala dari segala yang ada ya Tuhan. Dan Kristus juga menjadi kepala bagi kami gereja-Mu Tuhan. Kami yang adalah tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Hari ini berbicara bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Kami berikan tanah hati yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan biarlah tidak ada seorang pun yang hari ini Tuhan lalu daripada penaburan Engkau sebagai benih hayat melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu, berbicara bagi kami, sebab kami siap mendengarkan suara Tuhan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Tolong ditampilkan judulnya. Inilah yang akan kita persekutukan pada hari ini saudara-saudara. Judulnya kita baca sama-sama 2, 3. Berubah dari aku kepada Kristus. Coba bacanya yang lebih yakin. 2, 3. Berubah dari aku kepada Kristus. Kenapa berubah dari aku kepada Kristus? Karena kebanyakan orang Kristen salah persepsi mengenai perubahan hidup kita. Kalau semua orang Kristen harus mengalami perubahan, semua oke, semua amin, dan semua percaya itu. Tetapi permasalahannya adalah seringkali kita salah menduga apa yang Tuhan maksudkan. Kita pikir kita berubah dari aku yang jahat kepada aku yang baik. Dari aku yang sukanya yang buruk kepada aku yang sukanya yang baik. Dari aku yang pemarah kepada aku yang peramah. Tapi tanpa sadar saudara-saudara, konsep kita berubah dari aku yang jahat kepada aku yang baik. Kalau kita perhatikan sama-sama, maka perubahannya adalah dari aku kepada aku. Jadi aku tetap aku saudara-saudara. Nah kalau aku berubah menjadi aku, maka itu sama dengan aku tidak berubah. Coba ikuti saya sama-sama. Kalau aku berubah menjadi aku, itu sama dengan aku tidak berubah. Karena aku masih aku. Karena aku tetap aku kan. Itu ada lagunya dulu. Aku tetap aku gitu kan. Yang berjalan dengan pikiranku. Nah itulah kamu. Itulah aku. Kita selalu ingin berjalan dengan pikiran kita. Kita selalu ingin berjalan dengan pendapat kita. Dengan opini kita. Dengan keputusan kita. Bisakah berubah? Bisa. Tapi perubahannya dari aku kepada aku. Bukan dari aku kepada Kristus. Perubahan yang Allah kehendaki dalam hidup kita bukan perubahan dari aku kepada aku, tapi dari aku kepada Kristus. Amin saudara. Apa bedanya? Ini beda sama sekali. Saya harus katakan dengan tegas, perubahan yang selama ini ada dalam pikiran orang Kristen, berubah dari aku yang buruk kepada aku yang baik, itu sama dengan konsep agama. Semua agama di dunia ini mengajarkan para pemeluk agamanya untuk berubah dari aku yang jahat
kepada aku yang baik. Yang dulunya suka berantem, sekarang jadi nggak suka berantem. Yang dulunya suka ngutang nggak bayar, sekarang kalau ngutang bayar. Tapi masih ngutang, saudara-saudara. Ya, jadi aku berubah menjadi aku lagi, cuma ini lebih baik. Nah, konsep Alkitab tidak sama dengan agama, karena kekristenan bukan agama. Kekristenan sama sekali bukan agama. Katakan sama-sama, kekristenan sama sekali bukan agama. Saya harus menekankan ini untuk apa? Untuk menghancurkan konsep agama dalam kehidupan kita. Untuk menghancurkan semua roh agamawi yang terbangun dalam hidup kita. Semua benteng-benteng agamawi harus dihancurkan dari hidup kita. Kalau tidak, kekristenan kita akan terus sama dengan agama yang lain. Tapi kita harus mengerti, kekristenan tidak sama dengan agama, dan kekristenan sama sekali tidak sama dengan agama. Seluruh konsep dasar berpikirnya berbeda. Tapi kenapa selama ini sama? Karena salah ajaran aja, saudara-saudara. Nah, hari ini mari kita sama-sama persekutukan. Kita seharusnya berubah bukan dari aku yang buruk menjadi aku yang baik. Kita seharusnya berubah dari aku kepada Kristus. Dari aku menjadi Kristus. Aku memang hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itulah orang Kristen. Saya ulangi, aku memang hidup, aku masih hidup, aku memang hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Galatia 2 ayat 20. Itulah orang Kristen, dan itulah seharusnya kehidupan orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh hidup oleh akunya, tetapi orang Kristen harus hidup oleh Kristus. Tuhan berkata, kalau engkau memakan aku, engkau akan hidup oleh aku. Penyebab mengapa banyak orang Kristen masih hidup oleh dirinya sendiri, di atas dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri adalah karena mereka tidak pernah memakan Kristus. Unsur Kristus tidak pernah bertambah dalam hidup mereka, saudara-saudara. Nah, hari ini secara garis besar ada 3 perkara penting yang akan kita persekutukan bersama-sama. Yang bagian A adalah manusia lahiriah harus dibongkar. Bagian B nanti kita akan melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam perkara pembongkaran itu. Lalu bagian C nanti kita akan melihat mengapa ada orang-orang Kristen yang banyak menderita tapi masih belum berubah juga. Kenapa? Seperti itu ya. Yuk kita masuk di dalam bagian A, manusia lahiriah harus dibongkar. Saudara-saudara, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia masuk ke dalam kita. Amin. Di dalam Roh pemberi hayat itu, Roh Kudus, Roh pemberi hayat, Dia tinggal di dalam roh kita. Nah, permasalahannya adalah Allah Tritunggal tinggal dalam kita. Roh Kudus, Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Bukankah Allah begitu luar biasa? Tapi mengapa kehidupan orang Kristen masih biasa-biasa saja? Orang dunia saja kadang-kadang mengerti. Mulanya boleh biasa-biasa saja. Tapi belakangan harusnya tidak biasa-biasa lagi. Tapi mengapa kehidupan kita masih terus biasa-biasa saja, tidak memanifestasikan unsur Kristus yang ada di dalam kita? Mengapa hidup kita masih sama persis dengan orang yang dunia? Ya, kenapa? Karena manusia lahiriah kita membuat Roh Kudus di dalam kita, hayat ilahi di dalam kita itu terbatas dan terkekang, saudara-saudara. Itu sebabnya manusia lahiriah harus dibongkar, harus diremukkan. Kenapa? Supaya manusia batiniah kita adalah Kristus. Manusia lahiriah kita adalah aku.
Manusia lahiriah saya adalah Sony. Manusia batiniah saya adalah Kristus. Saya ulangi, manusia lahiriah saya adalah Sony. Tapi manusia batiniah saya adalah Kristus. Sony adalah ciptaan lama, tapi Kristus di dalam saya adalah ciptaan baru. Pertanyaannya, kita ini ciptaan lama atau ciptaan baru? Kita ciptaan baru, itu sebabnya kita harus hidup berdasarkan ciptaan baru. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Galatia, disunat atau tidak disunat tidak penting. Yang penting kamu hidup berdasarkan ciptaan baru. Kamu hidup sebagai ciptaan baru. Ya saudara, jadi Sony, aku yang lahiriah namanya Sony. Tapi aku yang batiniah namanya Kristus. Makanya Sony harus berubah jadi Kristus. Sony harus berubah kepada Kristus. Maksudnya apa? Sony yang biasa hidup secara lahiriah, Sony yang biasa hidup secara alamiah harus berubah menjadi hidup secara batiniah, menjadi hidup berdasarkan manusia batiniah, yaitu berdasarkan Kristus. Ya, itulah caranya Sony berubah jadi Kristus. Dengan cara seperti apa? Sony manusia lahiriah ini harus dibongkar, harus diremukkan supaya Kristus yang di dalam manusia batiniah di dalam saya ini bisa keluar. Karena selama ini manusia lahiriah selalu menjadi cangkang yang menutupi manusia batiniah untuk keluar, saudara-saudara. Nah, selama cangkangnya tidak dibongkar, tidak dihancurkan, manusia batiniah kita, Kristus di dalam kita tidak bisa keluar. Makanya aku terus menjadi aku. Ada perubahan, tapi perubahannya dari aku tetap kepada aku. Ada beberapa ayat yang bisa membuktikan itu. Coba kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dan 8. Sudah di situ semua? Baca sama-sama, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa, saudara-saudara. Jadi di dalam diri kita, di dalam bejana tanah liat ini, bejana tanah liat melambangkan manusia lahiriah kita yang lemah, ya, yang gampang pecah, yang gampang retak, saudara-saudara, itu manusia lahiriah kita. Itu Sony, saudara-saudara. Sony adalah bejana tanah liat. Tapi di dalam bejana tanah liat ini ada Kristus di dalam bejana tanah liat ini, dan Kristus adalah kekuatan yang melimpah-limpah. Kristus ada di dalam bejana tanah liat yang lemah ini. Sony lemah, tapi Kristus di dalam Sony kekuatan yang melimpah-limpah. Ya, kalau Sony terus hidup berdasarkan lahiriah Sony, maka Sony akan terus menjadi lemah. Tetapi kalau Sony hidup berdasarkan manusia batiniahnya yang ada di dalamnya yaitu Kristus, maka Kristus yang akan menopang kehidupannya sehingga kekuatan yang melimpah-limpah. Ini orang kok nggak ada matinya. Itulah orang yang hidup berdasarkan Kristus yang ada di dalam manusia batiniahnya, saudara-saudara. Ada kekuatan yang melimpah-limpah di dalam diri kita. Tapi permasalahannya atau pertanyaannya adalah, kenapa kok orang Kristen suka lemah? Ya. Seolah-olah kita kayak orang berdiri tegak. Tapi ketika angin sepoi-sepoi bertiup aja, ngegeleong kita, saudara. Apa itu ngegeleong? Oleng. Oeng gitu, saudara. Kelihatannya kuat, tapi lemah. Masalah sedikit kita oleng. Masalah sedikit kita oleng. Gimana kalau masalahnya banyak? Mengapa? Sorry.
Mengapa kita mudah terjepit? Paulus bersaksi, dalam segala hal kami ditindas. Sudah tahu artinya ditindas? Tertindas. Dalam hal apa saja Paulus tertindas? Dalam segala hal. Jadi artinya dalam segala hal dia ditindas, di mana saja dia ada dia ditindas, kemana saja dia pergi dia ditindas, apa saja yang dia lakukan ditindas. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kita sekarang dalam banyak hal kita tidak ditindas, tapi kita banyak terjepit, saudara-saudara. Why? Pertanyaannya kenapa? Karena manusia lahiriah kita belum dibongkar. Sehingga Kristus belum nyata dalam hidup kita. Rasul Paulus, manusia lahiriahnya sudah dibongkar. Itulah sebabnya Saulus berganti nama jadi Paulus. Ini melambangkan manusia lahiriah yang sudah dibongkar. Paulus adalah Saulus yang sudah di-upgrade karena Kristus, karena memperhidupkan Kristus sehingga menjadi Paulus. Ya bukan berarti kita semua akan ganti nama. Enggak usah ganti nama, yang penting ganti perilaku dari aku menjadi Kristus. Ya saudara-saudara, Paulus adalah seorang yang manusia lahirnya sudah dibongkar. Dibongkar habis. Sehingga Kristus nyata dalam hidupnya. Sehingga walaupun dalam segala hal dia ditindas, namun tidak terjepit. Haleluya. Seharusnya orang Kristen seperti ini. Dalam segala hal kita ditindas, namun tidak terjepit. Paulus bicara tentang kekristenan yang dianiaya, saudara-saudara. Oh, dia memberitakan Injil teraniaya. Karena memberitakan Injil dia dipenjara. Karena memberitakan Injil dia dilempari batu. Karena memberitakan Injil dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Oh, karena memberitakan Injil dia disiksa, dicambuk, saudara-saudara, 39 kali. Karena memberitakan Injil dia terus ditindas, dia terus ditindas, dia terus ditindas. Tapi dia bersaksi, namun puji Tuhan, aku tidak terjepit. Bisakah saudara bayangkan, orang kok selalu ditindas tapi tidak terjepit? Harusnya nggak mungkin kan? Inilah Allah yang memungkinkan segala hal yang tidak mungkin. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Jadi manusia lahiriah kita harus dibongkar supaya kita mengalami kekuatan yang melimpah-limpah di dalam Kristus, saudara-saudara. Kapan kita mengalami kekuatan yang melimpah-limpah dari dalam Kristus? Ketika manusia lahiriah kita dibongkar terus, dibongkar terus, dibongkar terus. Sehingga kekuatan yang melimpah-limpah yang ada di dalam kita itu keluar. Dan kita mengalami, walaupun dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Haleluya. Bisakah saudara bayangkan kalau semua orang Kristen di Indonesia seperti itu? Ditindas dalam segala hal, tapi tidak terjepit. Saudara-saudara yang ada di kantor, mungkin kau berkata, aku ditindas di kantorku. Pertanyaan saya, apakah engkau sudah ditindas dalam segala hal? Kalau belum dalam segala hal, biarkan manusialah yang mau dibongkar, sehingga kalaupun kau ditindas dalam segala hal, engkau tetap tidak terjepit. Lalu Rasul Paulus berkata, kami habis akal, namun tidak putus asa. Nah ini juga hal yang tidak mungkin. Biasanya kan orang kalau sudah habis akal, jatuh-jatuhnya putus asa. Iya kan saudara? Namanya orang sudah habis akal. Misalnya ada orang tua yang berkata kepada anaknya, siapa? Papi, mami, papi habis akal sama kamu. Artinya papi sudah putus asa mendidik kamu, gitu kan saudara? Tapi Rasul Paulus berkata, kami habis akal, namun tidak putus asa.
Jadi di dalam Kristus, saudara bisa kehabisan akal, itu manusiawi, namun tidak putus asa, itu ilahi. Jadi di dalam yang ilahi, di dalam yang manusiawi ada yang ilahi. Di dalam yang lahiriah ada yang ilahi, saudara-saudara. Kapan kita menikmati semua yang ilahi di dalam kita itu, sehingga membuat kita walaupun ditindas namun tidak terjepit, walaupun habis akal namun tidak putus asa. Izinkan manusia lahiriah kita dibongkar. Dengan terus dibongkar manusia lahiriah kita, Kristus akan semakin dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita akan mengalami apa yang Rasul Paulus alami. Walaupun ditindas, kita tidak terjepit. Ya. Nah, jangan jadi orang Kristen yang merasanya ditindas terus. Kan ada orang-orang yang seperti itu, merasanya ditindas terus, padahal tidak ada yang menindas dia. Jangan-jangan malah dia yang menindas orang lain, tapi dia merasanya ditindas terus, saudara. Ya, saudara. Nah, itu masih jauh. Lahirnya harus dibongkar, supaya kalaupun dia semakin ditindas, bahkan dalam segala hal ditindas, namun dia tidak terjepit. Kita bisa kehabisan akal, karena akal kita memang terbatas. Tapi Kristus di dalam kita tidak terbatas. Jadi secara akal, kita sudah kehabisan akal. Tapi kita tetap tidak putus asa. Amin, saudara. Saya nggak tahu apakah saudara menangkap apa yang saya katakan, tapi inilah kekristenan dan ini mungkin. Ya, terus terang berkali-kali saya kehabisan akal, namun karena kekuatan yang melimpah-limpah di dalam Kristus itu, saya bisa terus berjalan sampai saat ini, dan rasanya semakin lama semakin diperkuat, dan semakin lama semakin mengalami, menikmati kekuatan yang melimpah-limpah, yang ilahi, yang datang dari Allah, yang adalah Kristus sendiri itu, sehingga walaupun kita habis akal, namun kita bisa terus berjalan maju. Amin, saudara-saudara. Di tengah aniaya, di tengah penindasan, kita bisa terus berjalan maju. Kita sudah kehabisan akal, tapi kita bisa terus berjalan maju. Terus berjalan maju, terus berjalan maju, sampai pada garis finish. Kita bisa menyelesaikan semua yang harus kita selesaikan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Secara lahiriah kita bisa kehabisan akal, namun secara rohania kita tidak bisa putus asa. Amin, saudara. Artinya apa? Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menyelesaikan perlombaan ini. Amin. Kita akan selesai sampai akhir. Kita akan menyelesaikan semua yang Tuhan mengharuskan kita untuk menyelesaikannya. Amin, saudara-saudara. Jadi manusia lahiriah kita harus dibongkar supaya kita menikmati, mengalami kekuatan yang melimpah-limpah yang ada di dalam kita. Itulah manusia batiniah kita, itulah Kristus yang ada di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga, ini perlambangan yang lain lagi. Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Sudah di situ semua? Sama-sama. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara-saudara, ada minyak narwastu murni yang mahal harganya, yang harum baunya di dalam buli-buli itu. Ya, saudara. Tapi selama minyak narwastu murni itu ada di dalam buli-buli yang tertutup, harumnya tidak akan keluar. Keharumannya tidak akan bisa dinikmati oleh orang lain di sekitarnya. Bagaimana caranya supaya keharuman minyak narwastu murni itu yang mahal harganya itu bisa semerbak di seluruh rumah? Buli-buli pualamnya harus dipecahkan. Coba ini ayat yang paralel dengannya, Markus 14 ayat yang ketiga. Nanti kita akan melihat sudut yang lain dari ayat ini juga, tapi saya mau gabungkan. Markus 14 ayat yang ketiga, sama-sama. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam,
berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Lalu Yohanes 12 mengatakan, semerbak di seluruh rumah, bau parfum itu semerbak di seluruh rumah. Ini adalah peristiwa yang sama, tapi dicatat oleh Yohanes dan Markus dari sudut yang berbeda. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah lambang diri kita. Kita ini seperti buli-buli pualam yang isinya minyak narwastu murni. Minyak narwastu murni itu adalah Kristus, lambang daripada Kristus yang punya keharuman luar biasa. Ya, Kristus itu minyak narwastu murni yang mahal harganya, yang ada di dalam buli-buli pualam manusia lahiriah kita ini, saudara-saudara. Nah, selama Kristus masih ada di dalam kita dan manusia lahiriah kita masih tertutup rapat, maka keharuman Kristus tidak akan bisa menyerbak keluar. Tidak akan bisa semerbak keluar sehingga bisa dinikmati oleh semua orang di seluruh rumah, saudara-saudara. Bagaimana caranya supaya keharuman Kristus itu bisa semerbak keluar dari diri kita? Buli-buli pualamnya harus dipecahkan. Amin, saudara-saudara. Setelah buli-buli pualam itu dipecahkan lehernya, maka minyak narwastu murninya meluap keluar, maka semerbak di seluruh rumah. Kenapa ada orang Kristen di satu tempat, tapi keharuman Kristus tidak menyerbak ke seluruh ruangan? Mengapa ada satu orang Kristen di dalam satu rumah, tapi semerbak harumnya tidak keluar ke seluruh ruangan? Malah seringkali yang keluar adalah bau maut. Bau maut. Bau mayat dan bau maut dan bau hayat. Itu dua hal yang sangat berbeda. Bau mayat itu bau yang nggak enak. Tapi bau hayat itu bau yang semerbak luar biasa enaknya, saudara-saudara. Ya, maut selalu baunya nggak enak. Makanya orang mati itu selalu berbau nggak enak. Ya, kalaupun diformalin paling tahan 2-3 hari. Setelah itu bau lagi. Awal mati nggak bau, tapi semakin itu maut menguasai tubuhnya, semakin bau dia. Jadi maut itu selalu baunya nggak enak, tapi hayat itu baunya enak, saudara. Seperti parfum ya, saudara. Nah, di dalam diri kita ada Kristus sang hayat Allah, dan yang menjadi hayat kita juga, saudara-saudara. Bagaimana caranya supaya keharuman hayat, keharuman Kristus bisa keluar dari hidup kita? Buli-buli pualam di luar ini harus dipecahkan, harus dibongkar, harus dipecahkan. Baru keharumannya akan semerbak ke seluruh rumah. Sehingga dimanapun kita berada, keharuman Kristus akan bisa dicium oleh orang lain. Ya, katakanlah saudara pakai parfum yang mahal harganya. Lalu kita lagi ada di sini, misalnya ada satu orang masuk pakai parfum yang mahal. Langsung kita mencium baunya kan, wanginya. Langsung, nggak usah jauh-jauh lah. Ini kan ada pengharum ruangan nih dengan aroma kopi. Karena orang Indonesia suka kopi, kan gitu, saudara. Nah, ketika dia menyemprot, harum bau kopi itu semerbak ke seluruh ruangan. Betul, saudara? Padahal alatnya cuma kecil dan semprotnya juga nggak besar-besar amat. Tapi sedikit demi sedikit itu harumnya semerbak ke seluruh ruangan. Itulah orang Kristen. Itulah saudara. Itulah saudara yang seharusnya. Ketika saudara masuk ke dalam satu ruangan, atau saudara tinggal di satu rumah, atau tinggal di satu tempat, awal-awalnya sih mungkin orang-orang nggak mencium bau harumnya. Tapi semakin lama saudara ada di situ, harumnya semakin semerbak. Orang-orang akan mulai melihat perbedaan, orang-orang akan mulai merasakan, mencium aromanya. Bau dan rasanya sudah berubah dari maut kepada hayat, saudara-saudara. Jelas ya, saudara? Lalu di dalam Markus 14 ayat 3 tadi,
dikatakan minyak itu dipakai untuk mengurapi Yesus. Jadi minyak naroasu murni ini dari sudut keharuman dia sangat harum. Tapi dari sudut penggunaan dia adalah pengurapan. Pengurapan. Jadi di dalam kita ada pengurapan yang luar biasa dari Roh Kudus. Tapi seringkali pengurapannya ini nggak keluar, saudara. Kenapa? Tertutup cangkang. Apa cangkangnya? Buli-buli poalam. Apa cangkangnya? Manusia lahiriah kita. Itu sebabnya manusia lahiriah kita harus dibongkar. Harus dibongkar. Satu demi satu dibongkar. Lapis demi lapis dibongkar. Supaya apa? Supaya pengurapan itu bisa keluar. Supaya pengurapan itu bisa kita rasakan. Supaya pengurapan itu bisa menjamah kehidupan orang lain melalui kita, saudara-saudara. Supaya pengurapan itu bisa mengurapi orang lain juga, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Nah, boleh tampilkan poin-poinnya itu, apa bulat-bulatnya itu. Apa adanya kita dari lahir, yang baik atau yang jelek, bukan itu. Bulat-bulatnya. Nggak ada di situ. Oh, nggak ada, ya sudah. Tapi ada di bahan saudara ya. Apa adanya kita dari lahir, yang baik atau yang jelek. Perhatikan yang baik atau yang jelek. Itu ada salah ketik sedikit, itu harusnya B, bukan H. Jadi bukan yang haik, tapi yang baik. Apa adanya kita dari lahir, itu yang saya sebut dengan manusia lahiriah. Yang baik atau yang jelek, yang berguna atau yang tidak berguna, itu bersifat alamiah dan sangat menghalangi Roh Kudus atau pengurapan itu menyusun hayat ilahi ke dalam diri kita. Jadi lahiriah kita, semua yang alamiah, ini menghalangi untuk Roh Kudus bekerja menyusun hayat ilahi ke dalam diri kita. Ya. Yang menghalangi ini bukan hanya yang jahat, tapi yang baik juga. Bukan hanya yang tidak berguna, tapi yang berguna juga. Pokoknya semua yang bersifat alamiah selalu menghalangi Roh Kudus untuk menyusun hayat ilahi ke dalam kita. Nah, ini sekali lagi konsep pikir agama kita seringkali berkata kalau yang jelek okelah menghalangi Roh Kudus, tapi kalau yang baik harusnya tidak menghalangi Roh Kudus. Tidak, saudara. Pokoknya semua yang bersifat alamiah, semua bawaan alamiah kita, yang baik maupun yang jahat, yang buruk maupun yang baik, yang berguna maupun yang tidak berguna, semua adalah penghalang untuk Roh Kudus bekerja, menyusun hayat ilahi ke dalam kita. Itu sebabnya satu-satunya jalan itu harus dibongkar. Sekali lagi itu harus dibongkar. Kasih tahu orang di sebelahmu itu harus dibongkar. Oke. Nah, ini yang tadi dimunculkan tuh. Kekuatan Kristus yang melimpah tidak dapat keluar dan dinikmati karena terhalang oleh hayat alamiah. Lalu selanjutnya, keharuman dan pengurapan Kristus juga tidak dapat keluar karena terhalang oleh hayat alamiah. Sebab itu, kekuatan alamiah, hikmat alamiah, ini yang baik-baik ya. Kekuatan itu baikan. Hikmat itu baikan. Tapi kalau itu alamiah, kepandaian alamiah ini juga baik. Sifat alamiah, ada yang baik, ada yang buruk. Apalagi kekurangan alamiah, kebajikan alamiah ini baik, dan pembawaan alamiah kita ditambah karakter dan kebiasaan kita. Semuanya yang alamiah itu harus dibongkar atau dipecahkan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus dapat membentuk watak, karakter, kebiasaan, kebajikan, dan pembawaan yang baru di dalam kita. Watak siapa itu? Watak Kristus. Sehingga saudara-saudara, aku benar-benar berubah jadi Kristus. Kalau aku berubah wataknya dari buruk menjadi baik, tapi akunya masih kental di situ, saudara-saudara. Jadi kita harus berubah watak kita, karakter kita, kebiasaan kita, kebajikan kita, pembawaan kita harus diperbaharui dengan Kristus. Sehingga watak kita mencerminkan Kristus, karakter kita mencerminkan Kristus, kebiasaan kita mencerminkan Kristus, kebajikan kita mencerminkan Kristus, dan pembawaan kita yang baru adalah Kristus. Amin, saudara-saudara. Jadi semua yang alamiah, baik itu baik maupun jahat, harus dibongkar. Ya.
Karena semua yang alamiah tidak berguna. Alkitab menyebutnya dengan istilah daging. Daging sama sekali tidak berguna. Semua yang alamiah adalah daging. Dan daging sama sekali tidak berguna. Dan Roma 8 berkata, daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara memberitakan Injil, tapi secara alamiah tidak berkenan kepada Allah. Saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi secara alamiah tidak berkenan kepada Allah. Saudara berdoa, puasa, tapi secara alamiah tidak berkenan kepada Allah. Karena daging sama sekali tidak berguna, daging tidak berkenan kepada Allah. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa supaya Roh Kudus benar-benar mewahyukan hal ini kepada saudara semua, karena kita seringkali masih terperangkap dalam pikiran agamawi kita yang selalu membedakan antara baik dan jahat. Kita selalu hidup berpikir berdasarkan ini benar, ini salah, ini baik, ini jahat. Padahal baik dan jahat keduanya berasal dari satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini konsep pikiran agama yang selalu hidup berdasarkan ini baik, ini jahat, ini benar, ini salah. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Tidak. Kalau benar tapi alamiah, daging tidak berkenan. Kalau salah seringkali saudara sudah tahu. Tapi kalau benar tapi alamiah, ini daging tidak berkenan. Saya ulangi. Kalau saudara lakukan yang benar, tapi alamiah, ini daging, ini tidak berkenan. Dan hasilnya seringkali adalah maut. Semua yang alamiah akan menghasilkan maut. Hanya roh yang menghasilkan hayat. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan, kita harus pastikan kita melakukannya bukan berdasarkan hayat alamiah kita, tapi berdasarkan Kristus yang di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Ya. Jadi jangan menilai sesuatu lagi berdasarkan benar salah, baik jahat, tapi berdasarkan hayat atau maut. Saudara melakukan sesuatu yang benar, tapi rasa yang muncul dalam diri saudara adalah rasa maut. Mundur, tinggalkan. Ya. Secara logika, saudara terdorong untuk melakukan sesuatu yang secara logika nggak ada alasannya saudara melakukan itu. Secara logika, apa ini benar atau salah? Tapi ketika saudara mulai melakukannya, rasa hayat yang saudara rasakan, lanjutkan. Itu benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saya harap saudara menangkap apa yang saya sampaikan, sehingga kehidupan kita sama sekali berubah. Ya. Berubah bukan dari aku kepada aku, tapi dari aku kepada Kristus. Berubah bukan dari Sony kepada Sony, tapi dari Sony kepada Kristus. Rindukan hal itu. Perubahan kita harus dari aku kepada Kristus. Ya. Ini namanya adil. Kalau semua orang harus berubah dari jahat menjadi baik, kasihan orang-orang yang dilahirkan oleh orang jahat di tengah kerumunan orang jahat. Bisakah saudara bayangkan, kalau saudara dilahirkan di tengah perampok, oleh perampok, bapakmu perampok, istrimu asisten perampok, atau sekretarisnya, atau bendaharanya, ya. Lalu engkau tinggal di tengah-tengah lingkungan perampok, yang kehidupannya keras, kasar, suka berjudi, suka berzina. Kira-kira saudara dibesarkan dalam lingkungan yang seperti itu, saudara akan jadi apa? Akan jadi sama seperti mereka. Lalu ketika orang ini bertobat jadi Kristen, dia harus berubah dari yang jahat menjadi yang baik. Masalahnya nature-nya masih perampok, saudara. Ada banyak orang bertobat dari penjahat menjadi pendeta. Tapi ketika jadi pendeta, unsur pendekarnya masih ada. Karena berubahnya dari aku kepada aku, bukan dari aku kepada Kristus. Ya.
Politikus berubah jadi pendeta. Bisa nggak? Bisa. Tapi ketika dia jadi pendeta, dia akan berpolitik di dalam gereja. Businessman berubah jadi pendeta. Bisa nggak? Bisa. Tapi ketika dia jadi pendeta, dia akan berbisnis dalam gereja. Kalau perubahannya dari aku kepada aku. Tapi kalau perubahannya dari aku kepada Kristus, beda sama sekali. Amin, saudara. Sisa-sisa alamiahnya, sisa-sisa lahirianya, nggak ada lagi. Telah dibongkar. Habis dibongkar. Amin. Nah, sekarang mari kita masuk dalam bagian kedua, pekerjaan Roh Kudus dalam pembongkaran. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Saya hanya mau beritahu saudara bahwa Roh Kudus pasti akan selalu bekerja dalam hidup kita, dan setiap hari dia bekerja dalam hidup kita melakukan proses pembongkaran. Ya. Jadi kita ini kayak rumah yang mau direnovasi. Dibongkar dulu untuk dibangun dengan susunan yang ilahi di dalam kita. Ada di dalam dan di luar pekerjaan Roh Kudus itu. Di dalam, Roh Kudus beroperasi di dalam kita untuk menerangi, menggerakkan, memimpin, dan menjenuhi kita dengan hayat ilahi. Jadi setiap hari di dalam kita, Roh Kudus selalu beroperasi di dalam kita. Dia menerangi kita, dia menggerakkan kita. Menggerakkan untuk apa? Menggerakkan kita untuk berdoa, menggerakkan kita untuk baca Alkitab, untuk doa baca firman, menggerakkan kita untuk ikut persekutuan, menggerakkan kita untuk ibadah, menggerakkan kita bersekutu dengan saudara yang seiman, menggerakkan kita untuk hidup menurut Roh, menggerakkan kita. Lalu dia juga memimpin kita. Dia berusaha memimpin kita dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Saudara sadar nggak sadar, saudara perhatikan nggak perhatikan, dia tetap bekerja, beroperasi di dalam kita untuk memimpin kita. Sehingga dari waktu ke waktu, saudara akan lebih menyadari pimpinan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Lalu dia terus bekerja, beroperasi di dalam kita, menjenuhi kita dengan hayat ilahi. Itu kita seperti apa? Seperti kalau kita ngecat tembok ini, dicat selapis demi selapis, betul saudara? Ya, dicat selapis. Masih kurang tebal, selapis lagi. Dicat selapis lagi, selapis demi selapis. Nah, Roh Kudus menjenuhi kita dengan hayat ilahi, caranya seperti itu. Dengan pengurapan dia bekerja di dalam kita, menjenuhi kita dengan hayat ilahi. Dia seperti mengecat kita dengan unsur-unsur Allah. Selapis, selapis lagi, selapis lagi, selapis lagi, selapis lagi, tiap hari selapis lagi, ditambah selapis lagi, dijenuhi lagi, dijenuhi lagi, dilapisi lagi dengan unsur Allah, dilapisi lagi dengan unsur Allah, dilapisi terus dengan unsur Allah, sampai akhirnya jadi tembok putih kayak gini, nggak kelihatan lagi pasirnya, nggak kelihatan lagi semennya, nggak kelihatan lagi batu batanya. Di dalam ini sebetulnya ada peredam suara, nggak kelihatan lagi dalamnya. Peredam suaranya nggak kelihatan lagi. Yang ada orang melihat unsur putihnya. Amin, saudara. Seperti itulah Roh Kudus bekerja di dalam kita setiap hari. Dan dia bekerja dengan setia, amin, puji Tuhan untuk itu. Dia bekerja dengan sabar, amin, haleluya. Dia lebih sabar dari orang tua kita, dia lebih sabar daripada gembala kita, amin, haleluya. Dia lebih sabar dari pemimpin KTB kita, saudara-saudara. Dia lebih sabar dari semua manusia yang mendidik kita. Dia sabar bekerja. Saudara tidak sadar, tapi dia terus bekerja. Saudara pikir dia nggak bekerja, dia terus bekerja dalam diri saudara. Jadi maafkan, saya harus terus terang buat saudara. Saudara-saudara yang terus lari-larian dari Tuhan, terus menjauh dari Tuhan, saudara nggak bisa menjauh dari Tuhan karena Roh Kudus setiap hari bekerja di dalam saudara, menarik saudara kembali kepada Tuhan, menarik saudara kembali kepada Tuhan. Udah jauh-jauh ditarik lagi kupingnya, datang lagi saudara-saudara. Tiap hari dicat lagi dengan unsur Allah, tiap hari dilapisi lagi dengan unsur Allah, dilapisi lagi dengan unsur Allah, sampai apa? Sampai unsur lahiriah kita, alamiah kita tidak terlihat lagi, hanya unsur Allah yang terlihat, yang keluar dari hidup kita. Haleluya, amin saudara. Begitulah caranya Roh Kudus bekerja. Saudara mungkin nggak sadar, tapi tiap hari dia memimpin saudara.
Tiap hari dia beroperasi di dalam saudara. Dia menerangi saudara. Dia menggerakkan saudara. Dia menjenuhi saudara dengan hayat ilahinya. Karena itu saya yakin tidak ada satupun jemaat di tempat ini yang tidak akan mengalami perubahan. Semua kita akan mengalami perubahan. Tapi ingat, perubahannya bukan dari aku yang jahat menjadi aku yang baik. Aku yang buruk menjadi aku yang baik. Perubahannya adalah dari aku kepada Kristus. Sehingga semua kita akan jadi sama. Aci berubah jadi apa? Eko? Siana? Kristus. Eli kalau berubah jadi apa? Andre, Bagus, Romi, Presley, Vicky. Kalau berubah jadi apa? Kristus. Kita semua adalah Kristus. Makanya kita disebut tubuh Kristus. Yang kepalanya adalah Kristus. Bisa bayangkan kalau Andre berubah jadi Andre, Ardiles berubah jadi Ardiles, Kevin berubah jadi dari Kevin ke Kevin, Budi. Semua kita masih Andre, masih Ardiles, masih Budi, masih An, masih Quinio, masih Eli. Kita bukan Kristus. Kita bukan tubuh Kristus. Kepalanya Kristus, tubuhnya beda, saudara-saudara. Kasihan dia. Punya tubuh yang berbeda-beda. Kalau kita semua berubah dari aku kepada Kristus, dari Sony kepada Kristus, Andre kepada Kristus, Eli kepada Kristus, Aan kepada Kristus, Romi kepada Kristus, maka kita semua adalah tubuh Kristus. Amin, saudara. Saya harap Tuhan mewahyukan ini kepada saudara semua. Lalu di luar, Roh Kudus juga bekerja. Bagaimana dia bekerja di luar? Dia bekerja melalui lingkungan kita. Jadi dia mengatur lingkungan kita, mengatur semua manusia, perkara, dan benda di sekeliling kita. Untuk apa dia mengatur? Untuk membongkar manusia lahiriah kita, saudara-saudara. Haleluya. Di situ ada tertulis, saudara-saudara, ia mungkin mengatur untuk menempatkan orang tertentu di rumah kita untuk membongkar kegesitan atau kelambanan alamiah kita. Haleluya. Entah kenapa seringkali suami yang lamban punya istri yang maunya cepat-cepat. Memang tidak ada amin, tapi banyak senyum yang mengaminkan apa yang saya katakan. Saya tipe lambat, istri saya maunya cepat-cepat. Jadi kalau apa-apa maunya buru-buru. Ayo. Jadi kita diburu-buru terus. Mau nggak mau Tuhan mengatur lingkungan itu untuk mengubah kelambanan kita. Bagi yang gesit, Tuhan kasih rem supaya kegesitanmu berubah. Jadi kegesitan, kelambanan alamiah kita, itu Tuhan mengatur lingkungan kita yang membuat kita jadi nggak segesit dulu dan nggak selamban dulu. Jadinya pas, saudara-saudara. Ia mungkin mengatur beberapa perkara untuk membongkar kepandaian atau kebodohan alamiah kita. Jadi dia juga mungkin mengatur ada orang-orang di sekeliling kita yang dipakai Tuhan untuk membongkar, saudara-saudara, kepandaian atau kebodohan alamiah kita. Ada orang-orang yang lahirianya pandai. Pandai ketemu orang, digagalkan terus, saudara. Digagalkan terus, dibodoh-bodohi terus. Sampai dia nggak percaya kepandaiannya lagi. Orang yang bodoh begitu, saudara-saudara. Sampai dia nggak percaya kebodohannya lagi. Dan nggak bergantung pada kebodohannya lagi. Pokoknya Tuhan membongkar semua alamiah kita yang pandai maupun yang bodoh. Dibongkar habis, dibongkar habis, dibongkar habis. Melalui apa? Dia mungkin mengatur orang di sekitar kita. Dia mungkin mengatur perkara di sekitar kita. Dia mungkin mengatur benda-benda di sekitar kita. Dulu saya banyak bodoh, saudara. Tapi ada banyak perkara yang akhirnya membuat saya jadi lebih pintar dari sekarang. Ada banyak masalah.
Mungkin saya mau ngomong kayak gini. Kalau kita punya duit, ada masalah, gampang. Gimana? Selesaikan masalah dengan duit. Tapi kalau saudara nggak ada duit, ada masalah, gimana? Wis doa. Mantap. Doa, selesai nggak masalahnya? Terus ngapain? Doa lagi. Kalau belum selesai? Doa lagi. Kalau belum selesai lagi? Doa lagi. Kenapa kok Tuhan nggak jawab-jawab doamu? Tuhan mau engkau belajar sesuatu. Ketika saya mulai pengembalaan di sini, saya nggak ngerti soal sound system. Tapi karena jemaat baru sedikit, mau nggak mau saya harus bisa sound system. Kan belum ada yang bisa. Lah, siapa dong yang disuruh bisa? Ya pemimpinnya lah. Mau nggak mau. Saudara yang laki-laki, ketika saudara berkeluarga, saudara jadi suami, saudara jadi kepala keluarga. Kalau ada masalah di rumah, siapa yang harus menyelesaikan? Ya saudara lah. Dulu saya nggak ngerti tentang telepon, tentang listrik, tapi sejak saya jadi kepala keluarga, ada banyak perkara yang mau tidak mau saya harus belajar dan saya harus mengerti. Nah itu pengaturan melalui banyak perkara di sekitar kita, saudara. Lalu Roh Kudus mungkin mengatur keadaan lain untuk membongkar hikmat dan kedunguan alamiah kita. Saudara yang berhikmat akan dibongkar juga oleh Tuhan hikmatmu itu. Saudara yang dungu akan dibongkar juga kedunguan itu. Semua yang alamiah, baik itu baik maupun tidak baik, semua akan dibongkar oleh Tuhan supaya yang batiniah keluar. Supaya Kristus bisa keluar dari hidup kita, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus memakai segala macam manusia, perkara, dan benda untuk membongkar setiap aspek manusia alamiah kita supaya Roh Kudus bisa membentuk kita dengan gambar Kristus. Dibongkar, dibongkar, dibongkar. Pakai apa? Manusia sekeliling kita, perkara sekeliling kita, benda di sekeliling kita. Roma 8 ayat 28 itulah artinya. Seringkali itu disalahartikan. Allah turut bekerja atau Allah mengerjakan segala sesuatu bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Apa kebaikannya? Selanjutnya ayat itu berkata, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, supaya kita semua diubahkan menurut gambaran anaknya. Apa kebaikannya? Bukan kita jadi dapat berkat, bukan kita jadi dapat ini dan itu, bukan supaya kita jadi sukses dan jadi naik pangkat. Kebaikannya adalah kita semakin diubah menurut gambar Kristus. Dibongkar, 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 dibongkar. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Coba baca Roma pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Sudah di situ semua? Perhatikan baik-baik. Oleh Dia, Dianya huruf besar jadi Allah. Tuhan Yesus maksudnya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Lalu di dalam kasih karunia kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah Allah yang diekspresikan. Itulah kemuliaan Allah. Lalu ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Jadi ayatnya nggak berhenti sampai situ. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Haleluya. Jarang orang yang bermegah dalam kesengsaraan. Kebanyakan orang bermegah dalam kemuliaan.
Kita memang bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah di dalam kasih karunia. Tapi di dalam kasih karunia juga kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Jadi kalau saudara ada di dalam kasih karunia, tapi saudara mengalami kesengsaraan, saudara bisa bermegah. Saudara akan bermegah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Haleluya. Kesengsaraan menimbulkan apa? Jadi maafkan, saya harus terus terang. Ketekunan bukan didapat dari pembelajaran atau latihan. Ketekunan itu didapat dari kesengsaraan. Ketekunan itu lebih daripada kesabaran. Karena ketekunan adalah kesengsaraan ditambah kesabaran. Atau kesabaran ditambah kesengsaraan, hasilnya adalah ketekunan. Kesabaran ditambah kesengsaraan sama dengan ketekunan. Kalau saudara sabar tapi tidak sengsara, saudara cuma sabar begitu aja. Tapi kalau sabar ditambah sengsara, saudara bisa tekun. Makanya kenapa orang dulu kebanyakan lebih tekun daripada orang sekarang. Karena orang dulu lebih banyak menderita dibandingkan orang sekarang. Ya. Dari SMP saya sudah harus bantu orang tua. Jadi saya banyak penderitaan. Saudara nggak lihat muka saya. Nah, kesengsaraan itulah yang menimbulkan ketekunan. Jadi saudara-saudara yang masih kurang kesengsaraan, berdoalah supaya saudara lebih banyak sengsara, supaya saudara bisa lebih banyak tekun. Orang-orang yang kurang mengalami kesengsaraan kebanyakan kurang ketekunan dalam dirinya. Ya. Jadi kita butuh kesengsaraan di dalam kasih karunia itu. Kita bermegah dalam kesengsaraan karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan lanjut, ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Artinya, saudara yang kurang sengsara tidak bisa tahan uji. Tahan uji adalah kualitas karakter yang disukai oleh orang-orang. Jadi orang itu kalau tahan uji, disukai oleh semua orang rata-rata. Misalnya saudara ada di dalam satu kantor, saudara adalah orang yang tahan uji. Diuji berkali-kali sama bosmu, saudara tahan uji. Wah, bosnya suka. Nanti dinaikin jabatannya. Tapi kalau diuji, tapi saudara tidak tahan uji, ya malas. Jadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau saudara tidak sengsara, saudara tidak tekun. Kalau saudara tidak tekun, saudara tidak tahan uji. Kalau saudara tidak tahan uji, saudara tidak bisa punya pengharapan. Saudara akan kekurangan pengharapan. Ya, cepat patah, cepat putus asa karena kekurangan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini agak aneh, karena secara manusiawi kita tahu pengharapan itu berbanding lurus dengan kekecewaan. Kalau saudara berharapnya kecil, kalau gagal kecewanya kecil. Berharap sedikit, kecewa sedikit. Berharap banyak, kecewanya banyak. Makanya orang suka takut berharap banyak karena takut kecewa banyak. Tapi di dalam kasih karunia, setelah melewati berbagai kesengsaraan, saudara akan memiliki ketekunan, lalu saudara akan memiliki tahan uji, dan saudara akan memiliki pengharapan setelah itu, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi ini jenis pengharapan yang saudara bisa berharap setinggi-tingginya, tapi tidak bisa kecewa. Karena ini adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Dulu saya tidak paham ini saudara-saudara,
Tapi setelah saya menggembalakan di tempat ini awal-awal, saya baru ngerti maksudnya. Jadi dulu saya berharap, tapi setelah berapa tahun, setahun, 2 tahun nggak terjadi, saya kecewa. Tapi Tuhan melatih saya melalui kesengsaraan yang menimbulkan ketekunan, melalui ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji tanpa saya sadari menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan ini. Jadi belakangan saya sadar, saya bisa terus berharap walaupun tidak terjadi apa-apa. Saya bisa terus berharap, bisa terus berharap, bisa terus berharap. Itulah yang Rasul Paulus katakan, kami habis akal namun tidak putus asa. Bisa terus berharap, bisa terus berharap, bisa terus berharap, saudara-saudara. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Berharap besar. Kalau tidak terjadi, tidak kecewa. Pengharapannya turun enggak? Enggak, tetap tinggi. Tetap sebesar dulu. Tetap sebesar itu. Terus. Dan sekali waktu, pengharapan kita akan menerima kemuliaan Allah akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Jadi itulah pekerjaan Roh Kudus, mengatur lingkungan kita. Supaya melalui lingkungan kita, manusia lahiriah kita dibenturkan. Saya ini lahiriahnya tipe orang yang banyak ide. Tipe pemikir yang suka mempertimbangkan, dan kalau mempertimbangkan harus matang banget. Dan saya punya banyak ide, punya banyak pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Saya tipe pemikir yang bagus sebetulnya, saudara-saudara. Ya. Ketika saya mulai menggembalakan di sini, Tuhan mengatur berbagai situasi di mana semua ide-ide pikiran saya untuk memajukan gereja, untuk menjadi gembala, semuanya gugur. Semuanya dipatahkan, semuanya dikalahkan. Enggak ada satupun ide saya yang berhasil, katakanlah seperti itu. Bahkan ide saya untuk meminta bantuan ke gereja lain pun digagalkan Tuhan. Sampai akhirnya saya menyerah dan saya hanya bergantung kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Ya saudara-saudara. Sampai akhirnya saya menyerah dengan ide-ide saya, dengan kepandaian saya, dengan hikmat yang saya punya. Apa yang saya alami, Tuhan membenturkan semua manusia lahiriah saya, hikmat saya, kepandaian saya, ide-ide saya, kecerdasan saya, semua dibenturkan, digagalkan, dibongkar semuanya. Sampai manusia lahiriahnya, artinya maksudnya adalah tidak berani lagi ngide. Nggak berani lagi ngide sendiri. Mungkin itulah yang memaksa saya untuk terus-menerus bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Mungkin itu yang memaksa saya untuk hidup menurut roh. Jadi saya mulai ada ide lagi nih. Di kelas melatih roh kan diingetin berulang-ulang, lupa lagi. Wah, ini kita mesti berdoa supaya Surabaya yang mengalami kesengsaraan. Supaya menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan, lahirnya dibenturkan semuanya, bongkar semuanya. Ya. Ya, harus terus terang, Sony yang ada di hadapan saudara rasanya nggak sama dengan ketika Sony datang di awal penggembalaan. Rasanya Sony-nya sudah banyak habis dan semakin dicat oleh unsur-unsur ilahi. Dan saya berdoa biar Sony-nya benar-benar habis sehingga hanya Kristus yang tertinggal, yang bisa dinikmati keharumannya, yang bisa dinikmati pengurapannya keluar. Ya, biarlah Sony berubah menjadi Kristus. Bukan Sony yang baik menjadi Sony yang lebih baik. Karena pada dasarnya Sony memang dari kecil baik. Dulu malah saya pikir saya nggak perlu berubah karena saya sudah baik. Tapi ternyata bukan begitu konsepnya. Itu konsep agama. Tapi konsep kekristenan, saya harus berubah dari Sony kepada Kristus. Bukan dari Sony yang baik kepada Sony yang lebih baik. Dari wajah saudara, semua kita rata-rata orang baik.
Tapi orang yang baik pun tetap harus berubah. Bukan berubah jadi lebih baik, tapi berubah jadi Kristus. Berubah kepada Kristus. Bisakah semua mengaminkan itu? Semua mau berubah menjadi Kristus? Semua mau berubah kepada Kristus? Amin. Yang bagian C sekarang kita akan masuk. Banyak menderita tapi tidak berubah. Kenapa? Ada 3 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, kita harus melihat dulu jenis penderitaannya. Jadi, takutnya ada yang bertanya, gua banyak menderita, tapi kok belum berubah gitu, saudara. Atau ada yang bertanya, gua kenal si itu banyak menderita, tapi kok nggak berubah-berubah. Nah, ini jawabannya kira-kira. Yang pertama kita harus melihat dulu jenis penderitaannya. Coba kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 baca sama-sama. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Stop sebentar. Kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi karena dia mengerjakan kehendak Allah, lalu dia menderita. Itu penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itu kasih karunia. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk itulah kamu dipanggil. Apa itulah di sini? Untuk apa kita dipanggil? Hah? Kok ngomong menderitanya kecil banget? Untuk apa kita dipanggil? Untuk menderita. Jadi saudara tidak dipanggil untuk sukses. Saudara dipanggil untuk menderita. Kenapa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus menderita untuk menyelamatkan dunia. Kita harus mengikuti jejaknya. Untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk menderita demi kehendak Allah. Jadi kita harus cek penderitaannya model apa dulu, jenis apa dulu. Kalau penderitaannya adalah penderitaan yang wajar dia tanggung, wajib dia tanggung, itu bukan kasih karunia. Tapi kalau penderitaannya adalah penderitaan yang tidak wajar kita tanggung, tidak wajib kita tanggung, itu bukan kesalahan kita. Kita melakukan kehendak Allah, kita ada dalam kehendak Allah, tapi kita menderita karena kehendak Allah, itulah kasih karunia. Amin, saudara. Itulah penderitaan yang akan menimbulkan ketekunan. Dan akan menimbulkan tahan uji. Dan akan menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Jadi saudara kalau menderita itu harus pilih-pilih menderitanya. Jangan menderita karena ulahmu sendiri, karena kekonyolanmu sendiri. Kalau saudara menderita karena kekonyolanmu sendiri, karena perbuatanmu sendiri, itu bukan kasih karunia di mata Allah. Tapi kalau saudara menderita karena melakukan kehendak Allah, itulah kasih karunia. Pak, gimana kalau kebanyakan penderitaan saya adalah karena perbuatan sendiri? Ya harus bertobat. Ya. Dengar baik-baik. Penderitaan yang kita terima karena kita memang harus menerimanya, karena kita wajar menerimanya, karena kita wajib menerimanya, inilah maut. Cita rasanya beda. Tapi kalau penderitaan yang saudara alami adalah karena melakukan kehendak Allah, inilah hayat. Jadi sama-sama menderita, tapi cita rasanya berbeda. Kalau saudara menderita seperti ini adalah penderitaan maut, ini hasilnya adalah maut. Makin lama makin maut. Tapi kalau saudara menderita berdasarkan yang tidak wajar saudara tanggung, tidak wajib saudara tanggung, inilah hayat.
Hasilnya hayat Allah diperluas dalam diri saudara, hayat Allah diperluas melalui diri saudara. Amin, saudara-saudara. Jadi kita harus lihat jenis penderitaannya. Ini penderitaan cita rasa maut atau penderitaan cita rasa hayat. Ya. Karena kita bisa menderita karena melakukan kehendak Allah. Kalau begitu, ini pasti membuat kita akan berubah. Yang kedua, kita berada dalam kegelapan. Inilah yang membuat kita tidak berubah. Allah sedang bekerja dan membongkar, tetapi mereka tidak tahu itu adalah perbuatan Allah. Jadi saudara-saudara, kita nggak tahu kalau ini adalah tangan Allah. Kalau ini adalah perbuatan Allah. Sehingga kita sama sekali nggak bisa melihat tangan Allah di dalam semua perkara ini. Di dalam orang yang menyalahi kita, di dalam perkara-perkara di sekeliling kita, semua yang terjadi di sekitar kita, kita tidak mengerti bahwa semua ini pengaturan Allah. Semua ini tangan Allah yang mengatur untuk membongkar manusia lahiriah kita. Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita kekurangan terang, kita tidak bisa melihat Allah. Tapi dengar baik-baik, kalau saudara hidup dalam terang, saudara akan bisa melihat Allah dalam segala situasi kehidupanmu. Dalam semua situasi kehidupanmu, engkau melihat Allah bekerja. Engkau melihat tangan Allah bekerja. Engkau tahu Allah sedang memakai orang ini untuk membongkar lahiriahmu. Allah sedang memakai perkara ini untuk membongkar lahiriahmu. Allah sedang memakai segala situasi yang ada di sekelilingmu untuk membongkar lahiriahmu. Supaya apa? Supaya Kristus terekspresi dari hidup saudara. Kalau saudara hidup dalam gelap, tidak bisa melihat tangan Allah, maka saudara cuma berpikir, cuma melihat, wah ini manusia salah. Kayak gitu. Wah ini perkara salah dan sebagainya. Wah ini perkara bukan yang harus aku tanggung dan sebagainya. Saudara cuma berpikir, wah ini manusia menentang saya. Bisakah kita mempercayai di balik setiap penentangan ada tangan Allah di situ? Ya. Mau tanya, apakah Kristus mengalami penentangan? Apakah Kristus mengalami penolakan? Tapi Kristus menerima itu sebagai kehendak Bapa buat dia. Ya. Karena dia bisa melihat tangan Allah. Seringkali kita cuma melihat lingkungan kita, lalu kita mengeluh, suasananya terlalu keras. Oh, situasinya terlalu nggak enak. Ya. Ada orang-orang Kristen yang ditempatkan di satu kantor, dia nggak betah. Lingkungannya nggak enak. Pindah ke kantor lain, dia mengeluh lagi, lingkungannya nggak enak. Pindah ke kantor lain, dia mengeluh juga, lingkungannya nggak enak. Jangan kata kantor, ada orang Kristen yang pindah-pindah gereja karena lingkungannya nggak enak. Dari gereja A, wah lingkungannya nggak enak, keluhannya banyak. Dari gembalanya, pengerjanya, sampai asyirnya, semua dikeluhkan sama dia. Ya, masa saya masuk gereja nggak ada yang senyumin saya gitu, saudara-saudara. Pindah ke gereja lain yang banyak senyumnya, saudara-saudara. Oh, udah ketemu gereja yang banyak senyumnya, lalu dia mengeluh lagi, wah senyumnya palsu, katanya saudara. Serba salah, saudara. Nggak senyum salah, senyum dibilang palsu. Kalau nggak senyum dibilang, jutek, gitu saudara. Senyum dibilang senyumnya palsu. Di gereja B mengeluh lagi karena ininya, karena itunya, pindah ke gereja lain. Mengeluh lagi karena ininya itu. Nah ini orang yang hidup dalam kegelapan, tidak bisa melihat tangan Allah dalam membentuk dia. Bisakah saudara melihat tangan Allah? Ini bukan manusia yang menentang saya. Ini bukan dia yang menentang saya, ini tangan Tuhan yang mau membongkar manusia lahiriah saya. Ini bukan manusia yang menanggulangi saya. Ini bukan pasangan saya yang sedang menanggulangi saya. Ini bukan orang tua saya yang menanggulangi saya. Ini bukan anak saya yang menanggulangi saya. Ini bukan saudara seiman saya yang sedang menanggulangi saya. Ini adalah tangan Tuhan sendiri yang sedang menanggulangi saya. Ya saudara. Seringkali saudara, jemaat kan ulahnya suka ada-ada aja ya saudara. Jemaat kan kreatif. Jadi ulahnya suka ada-ada aja gitu.
Itu kadang-kadang kalau kita jadi pimpinan, saudara-saudara, kita harus menghela nafas panjang, sepanjang-panjangnya, nggak berhenti-berhenti. Karena kalau kita berhenti menghela nafas, kita bisa berhenti bernafas gitu kira-kira, saudara. Nah, kalau kita nggak mempercayai ini tangan Tuhan untuk menanggulangi kita. Mau tanya, lebih memungkinkan gembala menyakiti hati jemaat atau jemaat menyakiti hati gembala? Kemungkinannya lebih besar mana? Ini jangan asal jawab untuk menyenangkan saya ya. Enggak, benar ya. Pengalaman. Terkadang kita berpikir lebih banyak kemungkinannya gembala menyakiti hati jemaat. Dari pengalaman penggembalaan 24 tahun saya mendapati rasanya kemungkinannya lebih besar jemaat menyakiti gembala. Hanya kalau jemaat disakiti gembala ngomong kan. Kalau jemaat disakiti gembala kan dia ngomong. Lalu ngomongnya bisa kemana-mana kan. Kalau gembala disakiti jemaat, dia diam, saudara. Dipendam sih nggak dirilis di hadapan Tuhan. Saudara baca Alkitab, Musa memimpin orang Israel, jemaat yang keras, tegar tengkuk. Penyebab mengapa Musa dilarang Tuhan memasuki tanah perjanjian adalah karena dia marah, lalu dia melanggar perintah Allah. Maksudnya dia melakukan perintah Allah tapi nggak tepat seperti yang Tuhan katakan. Dan penyebab mengapa dia melakukan perintah Allah nggak tepat seperti yang Tuhan katakan adalah dia marah. Alkitab mencatat umat Israel itu memahitkan hatinya Musa. Karena memahitkan hatinya Musa, dalam kemarahan dia melakukan perintah Allah tapi dicampur emosi sehingga disuruh berkata kepada gunung batu karena dia marah. Kalau berkata emosinya kurang terilis gitu, saudara. Dia pukul gunung batu. Ya. Dan Tuhan berkata, kamu nggak boleh masuk tanah perjanjian. Karena dipahitkan hatinya oleh jemaat. Nah, kalau kita tidak bisa melihat tangan Allah yang menanggulangi kita, habislah kita. Apalagi dengan pasangan, sama kan saudara? Bersyukurlah, memuji Tuhanlah, karena pasangan saudara itu adalah alat di tangan Tuhan untuk menanggulangi saudara. Sehingga seluruh manusia lahiriah saudara bisa dibongkar. Dibongkar. Wah, itu kalau dibongkarnya di rumah rasanya bongkarnya bisa lebih telaten deh, saudara. Lapis demi lapis gitu, saudara ya. Iya. Kalau ngebongkar di rumah kan lebih enak gitu kan, saudara. Semua alatnya ada di rumah. Karena saya ngomong gitu karena saya baru servis keyboard ini, mesti dibawa ke sana, nggak mau orangnya di sini. Saya tanya kenapa nggak mau ke sana? Karena tempatnya masuk gang lagi, saudara. Wah, susah. Saya bilang enaknya bapak yang ke sana. Kalau keyboard kan gede, dibawa ke sana. Bapak kan nggak segede keyboard, jadi bisa ke sini. Iya. Lalu dia bilang ini, karena kalau saya ke sana takutnya alatnya kurang. Ya, kalau spare part apa yang mau diganti nggak tahu kan gitu. Kalau di rumah kan semuanya ada, bongkarnya enak, saudara. Benar juga sih. Nah, kalau kita dibongkarnya di rumah lebih enak tuh. Toolsnya lengkap, spare partnya ada gitu, saudara. Jadi kalau mau ada pergantian spare part bisa dengan mudah, bisa dengan segera ganti spare partnya. Nggak ada amin untuk itu. Jadi percayalah, Tuhan mengatur lingkungan saudara untuk membongkar manusia lahiriah saudara. Biarlah hari ini Tuhan membuka mata saudara, menerangi hidup saudara, sehingga saudara bisa melihat tangan Tuhan.
Ayo jadi orang Kristen yang bisa selalu melihat Tuhan dalam semua perkara yang terjadi dalam hidup kita. Jangan jadi orang Kristen seperti kebanyakan orang Kristen lainnya yang cuma bisa melihat tangan iblis dalam semua yang terjadi dalam hidupnya. Apalagi kalau peristiwa buruk kan, wah ini iblis, 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 iblis. Orang tuanya marahin dia, iblis. Ya. Anaknya kurang ajar, iblis. Nanti lama-lama orang tuanya yang dibilang iblis, anaknya yang dibilang iblis, pasangannya yang dibilang iblis, saudara-saudara. Saudara seiman yang menyalahi dia, iblis. Gembalanya menyalahi dia, iblis. Waduh. Semua jadi iblis karena saudara cuma bisa melihat iblis. Itu bukan terang ilahi. Kalau saudara hidup dalam terang Allah, saudara bisa melihat Allah dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Percayakah saudara, di dunia ini tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Semua diatur Tuhan, semua dikendalikan oleh Tuhan. Dia adalah pencipta alam semesta dan isinya. Semua alam semesta diatur oleh Tuhan, nggak ada yang terjadi secara kebetulan, semuanya diatur. Kalau semua terjadi berdasarkan kebetulan, itu planet-planet tabrakan semua, saudara. Harus ada yang mengaturnya. Kalau tidak ada yang mengaturnya, kacaulah dunia, kacaulah alam semesta. Betul? Jika dia mengatur semua isi dunia, ku tahu dia pun juga atur hidupku. Kan gitu saudara. Lah, kita percaya alam semesta diatur oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan sehingga tidak berantakan. Kenapa kita tidak bisa percaya Tuhan mengatur hidup kita? Tuhan mengendalikan hidup kita sehingga tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dalamnya. Amin saudara. Ya, saya jadi gini terus amennya kurang kenceng gitu saudara. Kurang yakin gitu saudara. Menurut saya, orang Kristen harus bertumbuh sampai level di mana dia bisa percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidupnya. Semua yang terjadi diatur oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya supaya rupa Kristus semakin nyata dalam hidupnya. Saya kira inilah jenis iman yang tertinggi. Kita bisa percaya semua yang terjadi dalam hidup kita tidak kebetulan. Semua diatur Tuhan, semua dikendalikan oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat tangan Tuhan dalam semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita bisa melihat Tuhan, kita hidup dalam terang, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kita tidak akan menyalahkan keadaan. Kita tidak akan menyalahkan kucing yang lewat. Kita tidak akan menyalahkan benda yang ada di rumah kita. Tapi kita bersyukur karena Roh Kudus sedang bekerja untuk membongkar lahiriah kita supaya Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Inilah kekristenan yang sejati. Supaya saudara semua diubah dari aku kepada Kristus. Mari kita melihat tangan Allah yang bekerja dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, terlalu sayang diri. Segala kesalahpahaman, segala keluhan, dan segala ketidakpuasan hanya muncul dari satu hal, rasa sayang diri yang tersembunyi. Dan sayang diri adalah akar dari segala masalah kita. Saya harus mengakui, menanggulangi rasa sayang diri ini sangat sulit. Karena kita semua menyayangi diri kita. Seringkali masalah timbul karena kita mencoba untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan itu muncul karena rasa sayang diri.
Jadi semua karena rasa sayang diri. Misalnya, orang menyalahi saudara, saudara tersinggung. Kalau saudara punya rasa sayang diri tinggi, ketersinggungan itu bisa menguat dalam diri saudara. Semakin dipikirin, semakin tersinggung. Karena rasa sayang diri. Lalu saudara berdoa, doanya seperti ini. Oh Tuhan, lihatlah Tuhan, aku diperlakukan seperti itu Tuhan. Oh Tuhan, aku hamba-Mu Tuhan. Masa diperlakukan seperti itu Tuhan? Aku biji mata-Mu Tuhan. Masa diperlakukan seperti itu Tuhan? Itu orang nyolok-nyolok mata-Mu Tuhan, karena aku adalah biji mata-Mu Tuhan. Oh balaskan Tuhan. Kan gitu saudara doanya jadinya. Doa pembalasan dendam. Jadi orang ini mau balas dendam memakai tangan Allah. Wah luar biasa. Tuhan, pembalasan adalah hak-Mu Tuhan, bukan hakku Tuhan. Jadi aku tidak akan membalas Tuhan, Engkau yang membalas ya Tuhan. Ini doa kelihatannya rohani pakai ayat Alkitab. Cuma lahiriah banget gitu saudara. Kenapa orang bisa berdoa seperti itu? Rasa sayang diri. Ya. Saya harap tidak ada lagi jemaat di sini yang ketika papasan sama orang nggak senyum tersinggung. Lah kan orang nggak senyum ada banyak alasan saudara. Pertama, bisa jadi dia tidak melihat saudara. Ya. Kedua, bisa jadi dia melihat saudara tapi pikirannya lagi melanglang buana kemana-mana. Dia lagi banyak masalah. Harusnya saudara yang senyumin dia karena dia yang banyak masalah. Kenapa saudara yang nungguin disenyumin gitu kan? Ketiga, bisa jadi dia melihat saudara tapi sakit gigi, nggak bisa senyum. Atau sariawan, jadi dia lagi nggak bisa senyum. Ada banyak hal. Kalau kita nggak rasa sayang diri, kita jadi nggak tersinggungan kan? Pikiran kita positif. Oh, mungkin dia lagi sakit gigi, gitu. Kenapa dia nggak senyum melihat aku? Sombong banget dia. Mungkin dia bukan sombong, dia lagi banyak masalah mungkin. Seharusnya saudara yang datangin dia tanya, Bu, lagi banyak masalah? Gitu saudara. Ada yang bisa saya bantu? Gitu saudara. Bu, kenapa? Giginya sakit? Gitu. Harusnya saudara yang kasih senyum sama dia, dia yang perlu disenyumin, istilahnya seperti itu. Nah, penyebab mengapa orang ini tersinggung, itu tersinggung, ini tersinggung, itu tersinggung, karena sayang diri. Menyayangi dirinya. Dan orang kalau menyayangi dirinya itu sulit menyayangi orang lain. Dan orang kalau menyayangi dirinya itu, kalaupun dia sayang sama orang lain, dia sayang sama orang lain karena menyayangi dirinya. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya untuk dirinya. Iya. Sang istri bilang, aduh, aku menjagai suamiku supaya tidak sakit. Aku kasih suplemen yang banyak. Supaya dia nggak sakit. Sayang ya kamu sama dia. Bukan soal begitu. Kalau dia sakit, sayang yang repot. Dia kalau sakit manja banget. Saya repot kalau dia sakit. Oh, bukan karena sayang. Maksudnya sayang sama dia karena sayang sama dirinya gitu loh saudara. Nah ini orang yang sayang diri. Kayak gitu. Jadi sayang sama orangnya nggak murni, berdasarkan sayang dirinya gitu saudara. Selamat siang. Ya. Jadi seringkali kita mengasihi orang karena kita mengasihi diri sendiri juga gitu. Kenapa kamu mengasihi dia? Kenapa kamu mengasihi istrimu? Supaya dia mengasihi saya. Kalau saya nggak mengasihi dia, nanti dia nggak mengasihi saya. Kan gitu saudara. Karena sayang diri. Dan masalah timbul seringkali ketika kita punya masalah, kita berusaha menyelamatkan diri. Dan menyelamatkan diri adalah karena rasa sayang diri. Dalam Yohanes pasal 12, ketika Tuhan harus menghadapi salib, tidak lama lagi dia tahu. Lalu dia berkata, dia doa kepada Bapa seperti ini. Bapa, apakah yang harus aku katakan ketika menghadapi salib ya?
Apakah yang harus aku katakan? Selamatkanlah diriku dari salib ini, dari masalah ini, dari penderitaan ini. Terus dia bilang, tidak. Permuliakanlah namamu. Haleluya. Itu doa yang teragung yang pernah saya tahu, dan itu doa nggak pernah saya lupa. Ketika saya membaca itu, saya selalu ingat doa Yesus itu. Dan terkadang ketika ada saat-saatnya di mana saya mau menyelamatkan diri, saya ingat doa itu. Dan saya mengutip doa itu, Tuhan, apa yang aku katakan? Selamatkanlah diriku dari kejadian ini? Tidak, permuliakanlah dirimu. Kalau kita bisa doa seperti itu, rasa sayang diri kita akan makin berkurang. Dan orang yang rasa sayang dirinya semakin berkurang, akan bisa berdoa seperti itu. Sehingga orang ini bisa dipakai untuk menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Ayo, selama ini kita berdoa, Tuhan selamatkanlah aku, Tuhan selamatkanlah aku, Tuhan selamatkanlah aku dari keadaan ini, Tuhan selamatkanlah aku dari keadaan ini. Coba belajar berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Apakah aku harus berdoa selamatkan aku dari keadaan ini? Tidak, Tuhan. Aku tidak berdoa supaya aku diselamatkan. Aku berdoa supaya Engkau dipermuliakan melalui keadaan ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara-saudara. Kita harus belajar menerima dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan, yang Tuhan atur untuk hidup kita adalah benar. Dia tidak pernah salah dalam apapun yang Dia lakukan. Kita tahu pimpinannya sempurna. Amin, saudara. Penutup, semoga Tuhan mendapatkan sebuah jalan melalui kita. Semoga manusia lahiriah kita diremukkan sedemikian rupa, sehingga manusia batinnya kita dibebaskan dan diekspresikan. Inilah jalan untuk mengekspresikan Kristus. Inilah jalan untuk berubah dari aku kepada Kristus. Inilah jalan untuk berubah dari Sony kepada Kristus. Amin. Mari kita beri sama-sama. Ayo kita nyanyi, Dia pimpinku, Dia pimpinku. Haleluya. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan tempat, dipimpin oleh tangannya. Dia pimpinku, Dia pimpinku, tangannya selalu pimpinku. Mutlak taat ku ikuti, karena tangannya pimpinku. Hatiku berserah penuh, Amin. dalam tangan-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Lancar atau badai ombak, tetap dipimpin tangan. Amin, Tuhan. Yang penting Kau memimpin kami, Tuhan. Dia pimpinku, Dia pimpinku, tangannya selalu pimpinku. Mutlak aku ikuti, karena tangannya pimpinku. Amin.
bersama-sama. Dia pimpinku, dia pimpinku. Dia pimpinku, dia pimpinku, tangannya selalu pimpin. Mutlak taat ku ikuti. Mutlak taat ku ikuti. Amin. Karena tangannya pimpin. Minta Tuhan pimpin kami Tuhan. Dia pimpinku, Dia pimpinku, tangannya selalu pimpin. Ya Tuhan, biar tanganmu yang memimpin kami. mutlak Kami mau mutlak di hadapan-Mu Tuhan. ikuti. Karena tangannya Pimpin. katakan dia pimpinku. Dia pimpinku, dia pimpinku, tangannya selalu pimpinku. Mutlak Taat ku ikuti, karena tangannya pimpinku. mutlak taat ku ikuti. Mutlak taat ku ikuti, karena tangannya pimpinku. Sekali lagi, mutlak taat. Mutlak taat ku ikuti, karena tangannya pimpinku. Biarlah hari ini kita menyerahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Biar kita minta Tuhan, kami sadar semua manusia lahiriah kami, manusia alamiah kami tidak ada yang baik Tuhan. Kami harus berubah. Bukan dari aku kepada aku yang lebih baik, tapi kami harus berubah dari aku kepada Kristus. Roh Kudus, kami mohon Kau wahyukan ini kepada setiap kami, sehingga kami benar-benar menyadari tidak ada yang baik dari alamiah kami. Semua yang terbaik dari alamiah kami pun ditolak oleh Engkau Tuhan, karena itu adalah daging dan itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tolong kami untuk hidup berdasarkan manusia baru kami, yaitu Kristus di dalam kami. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan. Kami tahu Engkau bekerja. Bahkan ketika kami enggak tahu, Engkau juga tetap bekerja Tuhan. Kami merasa atau kami tidak merasa, Engkau tetap bekerja di dalam kami Tuhan. Ya Tuhan, tanpa terasa Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak menyadarinya, tapi Engkau terus bekerja ya Tuhan. Engkau terus bekerja untuk membongkar manusia lahiriah kami. Selapis demi selapis Tuhan, Engkau terus membongkar manusia lahiriah kami. Dan di sisi yang lain, selapis demi selapis, Engkau terus mengaplikasikan Tuhan hayat ilahi dalam hidup kami Tuhan. Oh selapis demi selapis Tuhan, manusia lahiriah kami dibongkar dan hayat Allah menjenuhi hidup kami ya Tuhan. Sehingga unsur Allah semakin bertambah dan unsur diri kami semakin berkurang ya Tuhan. Biarlah Kristus semakin menjadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Kristus semakin menjadi nyata dalam hidup kami. Tuhan, biarlah tidak ada seorang pun di tempat ini yang mau memperlihatkan dirinya lagi Tuhan. Tetapi biarlah setiap orang di tempat ini mau memperlihatkan Kristus kepada orang banyak. Dari kehidupannya Tuhan selama ini, Kristus itu terus terpendam di dalam kami, menjadi harta terpendam Tuhan di dalam bencana tanah liat. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa, pecahkan tanah liat itu, sehingga harta terpendam itu bisa dinikmati oleh orang banyak Tuhan, bisa dinikmati oleh diri kami sendiri juga Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak, kami minta meteraikan firman-Mu di dalam kami, bawa kami ke level yang berikutnya,
berikan kami iman, berikan kami percaya, tolong kami untuk mempercayai bahwa segala yang terjadi dalam hidup kami adalah tangan Tuhan, pengaturan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup kami. Semua diatur oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan untuk membongkar hayat alamiah kami supaya hayat Kristus makin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, wahyukan ini ke dalam kami dan biar kami semua menjadi Kristus yang dinyatakan di dalam dunia ini ya Tuhan. Kami memang hidup, tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan itu semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan yang akan dinyatakan dalam hidup masing-masing kami. Dalam nama Yesus, dan semua kita yang ingin berubah dari aku menjadi Kristus, mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, biar Tuhan menolong kita semua. Amin. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati saudara. Sampai minggu depan.